keterbukaan ya guys, yang nggak nanggung-nanggung gitu loh, belak-belakan kalau bahasa Indonesianya. Mau siapapun yang datang mengajari aku atau mengasih solusi mengenai masalahku ini, nggak bakal ada yang bisa paham. Tidak bakal ada yang bisa mengerti aku. Tidak akan ada yang bisa cari solusi atau cari jalan keluar untuk permasalahanku seperti ini. Kamu mau atau nggak mau untuk memulainya, tinggal itu aja. Dan di sini terlihat belum apa-apa kamu udah bilang, bakalan sulit lah kalau itu. You put back your smile. Kamu bisa senyum lagi. Kenapa bisa begitu? Karena that's the best solution for you. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali guys di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Oke, this is mini video atau mini reading dari channel Be Delightful guys, berisi pesan yang perlu kamu dengarkan untuk hari ini ya. Untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Karena aku bicara ke banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan ya guys. Readingan ini akan bersifat general, bisa tentang apa saja. Bisa tentang karir, kemudian keuangan, kemudian romance, atau another relationship antara kamu dengan bestie atau dengan keluarga ya, dengan saudara. Just take it to your personal situation ya. Aku akan ambil satu kartu oracle dan 5 kartu tarot untuk readingan ini. Tidak ada kartu klarifikasi dan tidak ada video extended guys. Karena readingan ini hanya berdurasi singkat, walaupun demikian, aku akan berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kapanpun kamu melihat video ini, itu adalah waktu yang tepat untuk kamu mendengarkan pesan ini guys. Atau istilah kerennya, timeless ya, readingan ini timeless. Oke. Kita akan segera buka kartu oracle, karena ini akan menjadi petunjuk kemana readingan ini akan berjalan. Kita mulai aja ya guys ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Spirit of wisdom, please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Message for today, thank you. Deck oracle yang ini adalah deck yang paling sulit guys memahaminya. Mudah-mudahan aku minta petunjuk bukan ke yang salah. Oke. Iya, ini dia. Outrageous openness. Keterbukaan ya guys, yang nggak nanggung-nanggung gitu loh. Belak-belakan kalau bahasa Indonesianya. Oke, dear love, open me to your will, release me from my attachment, surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I am open to receive. Dear love, love yang dia bilang itu L-nya gede guys, because God is love. God is love, love is universe. Oke. Kalau memang tarot gitu guys, ya dia membuat dunia ini atau semua planet-planet ini berada di titik seimbang, semesta ini semuanya seimbang, nggak saling tabrak, atau yang perlu tabrakan aja yang tabrakan, begitu love ya. Yang bikin bisa begitu adalah love atau cinta. Makanya love ini hurufnya besar L. Love is God, God is universe, universe is you. Buka-bukaan sampai telanjang, itu lagu siapa guys? Slang. Buka-bukaan di depanku. Kenapa di situ? Sampai telanjang. Itu lagu jadul banget. Tapi yang jelas outrageous openness ini adalah membuka diri dengan tidak membatas-batasi ya. Bayangkan pintu itu dibuka lebar. Biasanya pintu kita buka lebar kenapa guys? Karena memang ada yang penting atau yang sedang kita tunggu-tunggu untuk masuk ya nggak sih? Kalau misalnya ada yang ngetok-ngetok kita nggak kenal gitu, paket misalnya begitu, atau bu kita nggak kenal, kita pasti buka pintunya dikit. Ada apa pak, cari siapa gitu. Tapi kalau misalnya yang datang itu adalah orang tua kita gitu, mama sudah exit tol 5 menit lagi sampai di rumah kamu misalnya begitu, kita kan udah buka pintu lebar-lebar guys, ya nggak sih? Jadi ketika kamu diminta membuka lebar-lebar, itu karena yang mau masuk adalah yang penting. Siapa yang penting itu tadi? Love. Siapa love tadi yang L-nya besar? Universe.
Siapa universe itu? God. Oke. Kita langsung lihat saja apa yang mau dibawakan oleh universe ini ke dalam hidupmu sehingga kamu disuruh buka pintu lebar-lebar. Aku akan ambil kartu pertama yang pop up ya guys, yang nembak. Karena bagiku itu adalah kartu yang energinya paling kuat. Ini dia Hermit. Yang datang itu adalah kebijaksanaan ya, atau pemahaman, wisdom, pengetahuan, kecerdasan, kebijaksanaan, hikmat itu yang mau datang ke kamu guys. Silakan sambut dengan membuka diri secara besar-besaran atau buka pintu lebar-lebar kayak begitu ya. Karena this is the Hermit things. Ini adalah kartu bijaksana. Bapak tua ini bijaksana menjadi suluh guys. Dia tuh pegang lantern atau lentera ya, lampu, bukan ke kakinya, karena dia tidak perlu melihat lagi untuk jalannya. Dia udah tahu jalannya mau kemana begitu. Dia tuh letakkan lampu ini di depan supaya yang ada di sekeliling dia bisa melihat cahaya. Ini berkaitan dengan wisdom atau pengorbanan atau membagikan pengetahuan ke banyak orang. Jadi kalau kamu membuka diri, Hermit ini akan berguna untuk banyak orang. Oke. Saat ini kamu merasa sedang tidak mampu berbuat apapun karena The Eight of Swords muncul di sini. Ini adalah penjara ya guys, perasaan terpenjara, merasa terbebani, merasa stuck, tidak mampu bergerak kemana-mana. Ya, kamu bisa berada dalam energi The Eight of Swords karena memang wisdom itu belum masuk. Hermit ini belum kamu terima, kamu masih menutup diri. Bukan pintu yang ditutupkan untukmu, tapi kamu yang menutup pintunya sendiri. Kamu bayangkan kamu lagi ada di rumahmu begitu ya guys. Nah, pintu itu bisa dibuka dari dalam. Dan universe bilang buka, biar aku tak masuk, aku tak bawain sama kamu Hermit ini, kebijaksanaan ini. No, aku ndak bisa. Mau siapapun yang datang mengajari aku atau mau ngasih solusi mengenai masalahku ini, nggak bakal ada yang bisa paham. Tidak bakal ada yang bisa mengerti aku. Tidak akan ada yang bisa cari solusi atau cari jalan keluar untuk permasalahanku seperti ini. Inilah akhir dari hidupku. Tidak ada bantuan lagi, tidak akan ada masa depan lagi untukku. Itulah situasi yang terjadi saat ini. Kata siapa? Kata siapa seperti itu keadaannya? Itu kata kamu. Kamu tidak bisa melihat solusi itu karena pintunya masih tertutup guys. Just open it supaya kamu bisa lihat. Ya, solusi itu kan datang. Tuhan sudah bawakan ke kamu dalam bentuk Hermit. Hermit itu major arcana guys ya. Artinya universe yang kasih ke kamu di waktu yang tepat, di saat yang tepat. Bukan orang. Kalaupun mungkin orang yang bawakan, tapi itu tetap atas perintah atau suruhan dari universe kayak gitu. Orang itu hanya akan sebagai alat saja ya guys, atau perantara media. Look at this one, as the center of the reading, the star. This is the light at the end of the tunnel. Cahaya di ujung terowongan. Inilah solusi untuk masalahmu itu, yang kamu bilang gak bakal ada orang yang bisa paham. Sekarang kalau begitu keadaannya guys, gak akan ada orang yang bisa menolong aku, gak akan ada orang yang bisa paham sama aku. Itu salah siapa? Ketika solusi tidak kunjung datang, ya salah kita lah, karena kita bilang kan udah nggak bakalan ada. Artinya kita sudah blokir semuanya. Semua kesempatan, bantuan, atau dukungan dari pihak luar yang mau datang ke kita, kita udah tolak defensif. Nggak bakal bisa, nggak bakal ada, nggak bakal bisa ada yang ngerti aku. Biar gimana pun nggak bakal bisa ada yang ngerti aku. Aku adalah orang yang paling menyedihkan di dunia, yang paling it's like that. Coba deh dibuka. Membukanya bagaimana, Ray? Kamu dengar orang ngomong. Jangan bisanya kamu aja atau tahunya kamu aja gitu, guys. Yeah. The Eight of Swords ini seperti kasar, guys. Mending gak usah aku bilang. Tapi yang jelas kurang lebih kata dalam tempurung kayak begitulah ya. Yang memenjarakanmu itu sebenarnya hanya tempurung kecil. Tapi menurutmu itulah the whole world. Itulah seluruh dunia yang kamu miliki, tempurung kecil tadi atau batok kelapa kecil tadi. No, ya. Universe itu lebih dari yang bisa kamu bayangkan guys. Lebih dari yang bisa kita bayangkan semua. Kalau kalian itu suka melihat video-video tentang space gitu atau tentang alam semesta ini, bumi itu aja hanya seperti debu.
di jagat raya ini hanya seperti debu. Bima Sakti itu hanya seperti apa gitu kecilnya begitu, dan di dalam Bima Sakti itu ada jutaan planet lagi begitu, salah satunya bumi begitu, dan bumi itu hanya seperti debu. Bayangkan besarnya dengan universe. Dan di bumi itu kamu masuk di bawah sebuah tempurung kelapa. Dan kamu bilang tidak akan ada yang pernah bisa membantumu, tidak akan ada yang pernah bisa memahamimu. Siapa yang salah, guys? Oke, The Star datang kemudian dilanjutkan dengan The Ten of Wands. Ada kayak rejection yang aku lihat di sini ya dengan munculnya The Ten of Wands. Solusi diberikan ke kamu kalau kamu mau open. Kita akan cerita tentang kamu buka pintu lebar-lebar, silakan hermit atau hikmat atau kebijaksanaan tadi masuk. Silakan masuk ke dalam dan ajari aku. Misalnya kamu sudah bilang seperti itu, oke? Diberikan solusi. Kamu pun akan kebingungan. Kamu akan merasa tidak bisa. Gimana bicaranya mau menjalankan solusi seperti itu? Nggak mungkin, itu mustahil. Nggak mungkin itu bisa terjadi. But remember guys, ya, hermit ini major arcana. Ketika major arcana datang ke manusia, itu semua sudah penuh dengan persiapan. Hal yang perlu unsur-unsur pendukung itu semua sudah disiapkan. Jadi ketika The Hermit datang, kemampuan kamu untuk mempelajarinya sudah ada. Kemampuan kamu untuk memahami pelajaran yang mau diberikan ini sudah ada. Tinggal mau atau nggak mau belajarnya. Mau atau nggak mau untuk menerima sarannya. Kalau saran itu menurutmu seperti mustahil untuk dijalankan, kamu mau atau nggak mau untuk memulainya. Tinggal itu aja. Dan di sini terlihat belum apa-apa kamu udah bilang, bakalan sulit lah kalau itu. Oh jadi gitu solusinya? Ya nggak bakalan bisa lah. Nggak mungkin itu bisa. Aku nggak akan mungkin bisa. Padahal kamu mengatakan seperti itu, kamu belum coba sama sekali. Sementara yang dikasihkan adalah The Star. Inilah solusi terbaik guys. Kenapa kamu merasa terbebani? Karena biasanya The Star ini datang dalam bentuk yang tidak kita bayang-bayangkan. Dalam bentuk yang tidak pernah kita bayangkan. Karena pola pikir kita dengan pola pikir universe itu berbeda banget guys ya. Menurut kita untuk menyelesaikan sebuah solusi atas permasalahan di dunia ini adalah seperti ini gitu. Misalnya A begitu. Dan kemudian universe akan memberikan The Star solusi versinya dia dalam bentuk Z misalnya. Kita nggak akan mampu memahami. Karena itulah diperlukan iman tadi ya. Kayak orang bilang just do it. Because you know the universe is the God of this universe. Just do it. Kalau memang kamu percaya bahwa dia itu adalah penguasa alam semesta ini, even gak masuk akal, do it. The first step is the most needed. Langkah pertama, karena berikutnya akan diberitahukan langkah kedua gimana, langkah ketiga bagaimana, langkah keempat bagaimana, langkah kelima bagaimana. Kamu tinggal jalan-jalan-jalan. Tapi kalau kamu belum memulai langkah pertama, tidak akan ada informasi ke depan yang kamu terima. Disitulah yang disebut dengan The Ten of Wands. Orang yang tidak mau memulai langkah pertama, belum apa-apa beban di pikirannya udah menguasai dia. Belum apa-apa udah ketakutan, belum apa-apa udah merasa sedih, belum apa-apa udah merasa powerless. Setelah di open, buka, kamu terima nasihatnya, kamu terima solusinya, lakukan. Even terasa mustahil atau even menurutmu itu konyol, itulah tandanya kamu benar-benar 100% outrageous openness. Terbuka 100% untuk campur tangan Tuhan dalam menyelesaikan masalahmu saat ini. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kalau Tuhan gak masuk, kamu tetap di Eight of Swords. Emang ada yang keluar dari Eight of Swords ini? Gak ada. Kamu di bawah tempurungmu tadi. Tempurungmu kan udah dibukakan dengan datangnya The Star ini. Sekarang bangun, bangkit misalnya. Atau melangkah ke sebelah sana. Hubungi si ini, telepon si ini, chat si ini. Atau search di Google. Itu akan dalam bentuk seperti itu guys. The Hermit ini datang bersama The Star ini. Dan kalian akan sangat defensif sekali, terutama untuk mereka yang di bawah tempurung tadi ya. Tapi ingatlah, semakin kamu defensif, solusi tidak akan datang. Karena kamu udah gak tahu harus berbuat apa menghadapi masalahmu ini. Buang keras kepalamu. Kecuali tadi kamu punya ide, kamu yakin dengan idemu itu, just do that. Tapi kan kamu berhenti tidak melakukan apapun, masalah tidak akan selesai kalau kamu tidak melakukan apapun. The Star adalah solusi terbaik untukmu. Walaupun itu terlihat mustahil, terlihat nggak masuk akal, diperlukan kepercayaan untuk mengikutinya. Sebagai tanda bahwa kita manusia surrender ya, pasrah pada kedepannya akan seperti apa, hanya melakukan yang terbaik. Dan kamu beruntung karena ini The Star.
Nggak ada yang lebih baik dari sini solusinya. Six of Cups. Oh, this is nice. You back to your smile. Kamu kembali tersenyum, kamu kembali merasa happy, kamu kembali merasa ringan. The Six of Cups ini sebenarnya kartu yang positif sekali guys. Hal lama, hal-hal menyenangkan di masa lalu terulang kembali. Berarti ketika The Ten of Wands ini berhasil kamu kalahkan, The Star ini berhasil kamu realisasikan dengan langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan itu semua akan dipandu sama universe. You put back your smile. Kamu bisa senyum lagi. Kamu bisa ketawa lagi. Dunia ini akan terasa senang lagi. Dunia ini akan kembali terasa indah, menyenangkan. Kamu udah bisa lihat warnanya lagi. Kenapa bisa begitu? Karena that's the best solution for you. Nah, sampai sekarang aja masih banyak yang defensif. Aku masih bisa merasakan penolakan. Aku kayak didorong jauh banget sekarang, kayak dibuang begitu. It's up to you guys ya. Bukan tugasku untuk membuat kalian bahagia di dunia ini. Aku hanya menyampaikan pesan saja. Lakukan sekarang yang menurutmu mustahil, nggak masuk akal itu, karena itu solusi dari universe. Setelah itu, you go back to smile. Oke? Oke, itu aja yang aku punya untuk kamu guys di mini video atau mini reading untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah.